Pada 2 hingga 3 Maret 2025, sebuah pertemuan darurat diadakan di Lancaster House, London, yang dibantu oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Pertemuan ini melibatkan para pemimpin dari 15 negara barat serta perwakilan NATO, dengan fokus utama pada dukungan terhadap Ukraina dan Presiden Volodymyr Zelensky. Pertemuan ini terjadi dalam suasana genting setelah konfrontasi publik antara Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada 28 Februari 2025, yang menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina. Di sisi lain, melihat pertemuan para pemimpin Barat, Rusia dan Amerika pun bereaksi. Lantas sebenarnya apakah tujuan dibalik pertemuan tersebut? Apakah ini adalah cara Eropa melawan Rusia tanpa bantuan mereka? Kita akan ulas hal itu dalam video berikut ini. Setelah momen kontroversial di Oval Room Gedung Putih, di mana Trump dan Zelensky terlibat dalam konfrontasi panas yang tak menghasilkan kesepakatan yang positif, baru-baru ini, 15 negara barat serta perwakilan NATO mengadakan pertemuan di London, Inggris dengan fokus utama untuk memberikan dukungan terhadap Ukraina dan Presiden Volodymyr Zelensky. Menurut bagian laporan, pertemuan ini diadakan untuk menunjukkan solidaritas Eropa dan sekutu transatlantik terhadap Ukraina di tengah agresi Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin. Namun perlu dicatat juga, absennya Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump juga menjadi sorotan utama karena menandakan pergeseran sekutu secara tradisional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Di situ para pemimpin yang hadir berupaya menyusun rencana perdamaian yang adil dan langgeng untuk Ukraina dan sekaligus memperkuat pertahanan Eropa di tengah ketidakpastian dukungan Amerika Serikat. Jadi, dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk terus memberikan bantuan militer berkelanjutan dan memberikan tekanan ekonomi terhadap Rusia, di mana para pemimpin sepakat untuk memastikan aliran bantuan militer yang konsisten ke Ukraina selama konflik berlangsung. Mereka juga berjanji untuk mengintensifkan tekanan ekonomi terhadap Rusia, termasuk melalui sanksi tambahan dan pemanfaatan aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai Ukraina. Selain itu, para pemimpin yang hadir juga berkomitmen untuk membangun mekanisme yang mencegah Rusia mengulangi agresi setelah perdamaian tercapai. Dengan terakhir, Perdana Menteri UK Starmer bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron mendukung pembentukan koalisi yang bersedia, yaitu sekelompok negara yang siap mengirim pasukan atau sumber daya untuk membela Ukraina dan menegakkan perdamaian di kawasan tersebut. Koalisi ini akan bertindak sebagai kekuatan penstabil pasca konflik. Kita berada di persimpangan sejarah hari ini. Kesepakatan. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Kita tidak bisa menerima kesepakatan yang lemah, yang dapat dilanggar Rusia dengan mudah. Sebaliknya, setiap kesepakatan harus didukung oleh kekuatan. Eropa harus melakukan pekerjaan berat, ungkap Starmer, sumber BBC. Masih membutuhkan Amerika. Meskipun aliansi UK dan negara-negara Eropa serta NATO yang baru-baru ini bertemu Zelensky tampak kuat, namun mereka dinilai tak akan mampu menandingi Rusia tanpa bantuan Amerika. Maksudnya di sini, mereka masih membutuhkan Amerika Serikat. Bahkan meskipun Eropa sedang berupaya untuk lebih mandiri, Perdana Menteri UK Starmer dan pemimpin lain bahkan tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka bisa melanjutkan tanpa Amerika Serikat. Sebaliknya, rencana untuk melibatkan Amerika Serikat dalam tahap berikutnya menunjukkan bahwa mereka masih menganggap Amerika Serikat sebagai mitra yang diperlukan, meskipun tidak hadir di meja saat ini. Hal ini sendiri tentu tidak berlebihan jika mengingat dalam skala militer, Eropa masih jauh di bawah Amerika Serikat. Bahkan meskipun Macron mengusulkan peningkatan belanja pertahanan Eropa hingga 3-3,5% PDB. Proses ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat kemandirian yang signifikan.
Dengan saat ini, negara-negara seperti Jerman masih menghadapi kekurangan peralatan militer. Dan meski Perancis serta Inggris cukup kuat, tidak bisa menggantikan skala Amerika Serikat sendirian. Sekali lagi, Amerika Serikat memiliki kekuatan militer terbesar di dunia, termasuk stok senjata, teknologi canggih, dan kemampuan intelijen yang jauh melampaui negara-negara Eropa secara individu maupun kolektif. Dan meskipun Inggris menggelontorkan 1,6 miliar pound sterling untuk rudal pertahanan udara, dengan negara-negara lain berkomitmen pada bantuan, maka skala dukungan militer Amerika Serikat ke Ukraina selama ini senilai puluhan miliar dolar sejak 2022, sulit digantikan sepenuhnya oleh Eropa. Dan itulah alasan, tanpa Amerika, Eropa akan tetap kesulitan menghadapi Rusia saat ini. Rusia kritik pertemuan mereka ingin melanjutkan perang. Menanggapi pertemuan dari negara-negara tersebut untuk mendukung Zelensky, Rusia mengecam pertemuan ini sebagai tindakan provokatif dan anti-Rusia, di mana Dmitry Medvedev, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, dilaporkan menyebut pertemuan para pemimpin Eropa di London sebagai Coven Russophobia anti-Trump. Ia menuduh para pemimpin Barat ingin melanjutkan perang hingga Ukraina habis, mencerminkan narasi Rusia bahwa Barat sengaja memperpanjang konflik untuk melemahkan Moskow. Coven Russophobia anti-Trump yang berkumpul di London untuk bersumpah setia kepada para Nazi tidak bermoral di Kiev. Ini pemandangan memalukan, lebih buruk daripada diare verbal dari seorang badut di Gedung Putih. Mereka ingin melanjutkan perang sampai Ukraina terakhir, tulis Dmitry Medvedev. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Lavrov, menggunakan metafora bayonet untuk menyiratkan bahwa Eropa berniat mendukung Ukraina dengan kekuatan militer langsung. Dan Rusia menganggap bahwa kehadiran pasukan asing di Ukraina sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan keamanan nasionalnya. Selain itu, Lavrov juga menekankan jika Rusia dan Amerika Serikat memiliki sudut pandang yang sama dalam penyelesaian konflik. Dan itu telah tergambar dari pertemuan Amerika Serikat dan Rusia tanpa perwakilan Eropa. Kami tidak akan pernah berpikir sama dalam setiap isu politik dunia. Kami mengakui hal ini di Riyadh. Dua negara serius hanya duduk untuk berbicara tentang di mana mereka salah dan apa yang diperburuk oleh pemerintahan sebelumnya selama 4 tahun. Biden telah menghancurkan semua saluran kontak tanpa pengecualian, ungkap Lavrov, sumber Manchester Evening News. Saat ini sendiri, Trump kemungkinan akan mengkritik pertemuan London sebagai upaya Eropa untuk memperpanjang perang atau mengabaikan realitas di lapangan. Seperti kita tahu, dalam pertemuan dengan Zelensky, ia menyalahkan Ukraina atas konflik dan menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan terus mendanai perang tanpa hasil cepat. Setelah pertemuan itu, Trump juga telah menyebut Zelensky tidak kooperatif dan tidak cukup menghargai bantuan Amerika Serikat. Dan Trump tak akan bertemu Zelensky jika ia tak menginginkan perdamaian, di mana ini menunjukkan bahwa Trump kemungkinan akan melihat pertemuan London yang mendukung Zelensky sebagai konfrontasi terhadap posisinya. Pada akhirnya, pertemuan darurat di Lancaster House, London telah menjadi simbol kuat dari solidaritas 15 negara barat dan NATO dalam mendukung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melawan agresi Rusia. Eropa menunjukkan tekad untuk memperkuat pertahanan kawasan dan mencegah agresi Rusia di masa depan, termasuk melalui koalisi yang bersedia. Namun absennya Amerika Serikat di bawah Donald Trump menjadikan pertemuan ini sorotan kontroversial. Tanpa dukungan penuh Amerika Serikat yang memiliki kekuatan militer dan finansial tak tertandingi, Eropa berdiri di ambang tantangan besar dengan resiko kekalahan strategis melawan Rusia jika kemandiriannya belum sepenuhnya tercapai. Sementara itu, Rusia melalui Dmitry Medvedev dengan keras mengecam pertemuan ini sebagai Coven Russophobia yang ingin melanjutkan perang hingga Ukraina habis. Trump sendiri kemungkinan akan mengkritik Eropa dan Zelensky, menilai pertemuan London sebagai upaya memperpanjang konflik tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, sambil memuji pendekatan negosiasi cepatnya dengan Vladimir Putin, meskipun hal ini menimbulkan ketidakpastian besar bagi rencana Eropa. Jadi, di persimpangan sejarah ini, Eropa menghadapi dilema.
Apakah mereka bisa bertahan tanpa Amerika Serikat? Atau apakah kemandirian yang dicita-citakan akan menjadi mimpi yang sulit terwujud di tengah ancaman Rusia yang terus berlanjut? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.